Oke, tes satu dua tiga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, eh, terima kasih udah join di Zoom kita pada malam hari ini. Ini adalah Jumat malam, di mana kita ada jadwal untuk TMS Typeset Mastery Series gitu ya. Ini edisi yang kedua di bulan Juli ya 2025. Oke, langsung saja. Pertama saya mohon maaf telat ya 10 menit karena tadi ada sesuatu. Nah, sekarang kita akan langsung aja kepada materi kita pada malam hari ini, teman-teman ya. Jadi ini sudah saya share screen. Belum ya? Oh, sudah ya. Sudah saya share screen. S- Oke, ini sudah saya share screen ya. Nah, cek satu dua tiga. Oke. Pertama, teman-teman nanti misalkan ada ya sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, terutama terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini ya. Jadi mungkin di luar pembahasan kita, ya mungkin boleh aja ditanyakan ya. Cuma nanti misalkan kita terlalu malam atau masih belum pernah saya bahas, nanti mungkin kita akan jawab di lain waktu begitu ya. Atau nanti akan saya jawab di grup. Nah, kita fokus pada materi yang kedua teman-teman ya, TMS yang kedua malam malam hari ini. Untuk yang pertama kemarin itu kita membahas mengenai ya ini dasar banget ya mengenai anatomi landing page karena tidak semua user dari website itu memiliki basic di website gitu ya, di marketing. Jadi kemarin kita membahas mulai dari nol tentang anatomi landing page. Silahkan ditonton video sebelumnya ya minggu kemarin. Kemudian kita juga membahas tentang prinsip landing page yang high conversion ya, di mana landing page itu memiliki ini landing page itu berbeda dengan website ya. Jadi kalau website itu sebentar ya. Oke. Jadi kembali ke sini ya teman-temannya. Jadi landing page itu beda dengan website secara umum ya. Kalau landing page itu fokus kepada satu tujuan ya. Jadi nggak terdistract dengan hal-hal yang lain. Ini udah kita pernah bahas di pekan yang kemarin. Silakan ditonton ya. Oke, yang kemarin selanjutnya kita udah praktek membuat landing page mobile first gitu ya. Artinya landing page ini dibuat untuk apa ya? Untuk tujuan atau untuk digunakan untuk ini. Mobile first, artinya desainnya itu dikhususkan untuk pengguna mobile meskipun bisa diakses melalui desktop gitu ya. Nah, kenapa kok harus mobile first? Jadi yang pertama itu ya kita kembali kepada tujuan kita agar landing page kita itu menjadi high conversion begitu ya. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Oke, sekarang kita langsung ini ya. Agenda kita pada malam hari ini adalah yang pertama mereview fitur baru dari Tabset gitu. Kemudian checklist ini melanjutkan dari pertemuan yang pertama kemarin dan yang ketiga adalah membuat form order dari landing page yang kita yang kemarin begitu ya. Jadi pertama di sini kita Tapset memiliki fitur baru ya. Fitur baru di mana ini akan sangat membantu kita ketika kita membuat landing page atau website gitu ya. Nah, yaitu apa? Jadi kalau teman-teman melihat di menu ini ya, ke menu ini, menu pages gitu ya, itu akan ada yang namanya aset ya, dan ada komponen library dan juga ada blog di situ. Nah, kita langsung ke aset dulu ya. Jadi agenda kita malam hari ini itu eh, ada aset ya. Aset itu apa? Aset itu adalah tempat upload gambar ya. Tempat upload gambar. Nah, di sini ini semacam galeri ya, galeri tempat kita upload gambar nantinya eh karena di dalam website itu di landing page website itu ada komponen atau ada fitur yang bisa langsung upload gambar, ada yang enggak gitu ya. Contoh di sini misalkan di landing page saya ini sebentar ya, di sini di punya saya ini ada yang bisa langsung diupload aja begini ya, langsung diupload, ada yang nggak bisa gitu ya. Nah, untuk yang nggak bisa itu biasanya seperti ini. Saya contohin dulu ya, teman-teman. Saya punya landing page seperti ini ya. Nah, ini landing page ya. Dan ini kan kalau kita klik, kita mau ganti gambar di sini, ini kan nggak bisa ya. Kalau kita klik ini nggak bisa. Kalau yang sebelumnya kan yang pakai ini tadi tinggal upload aja di situ. Ya, contoh di sini misalkan, mana ya?
Anggap aja yang ini misalkan ya. Ini kalau mau ganti gambar tinggal diklik aja muncul ini, muncul pop up, muncul ini ya. Tinggal kita upload aja, kita pilih aja gambarnya. Itu gampang. Tapi bagaimana kalau misalkan itu berupa background? Contoh seperti ini teman-teman ya. Ini kan gambar, di belakangnya kan gambar. Maka dengan begitu kita bisa menggunakan, kita upload dulu gambar ini ke bagian ini teman-teman ya, ke sini. Nah, contoh misalkan ya, saya mau ganti gambar yang ada di sini ini, ini saya nggak mau ini, saya mau ganti gambarnya. Gimana caranya? Yang pertama kita perlu gambar dulu ya, gambar yang kita upload dulu di sini, kita pilih misalkan ya dari komputer kita, mungkin misalkan ini mana ya? Anggap aja ini ya teman-teman ya, anggap aja ini, anggap aja yang mau kita ganti ini. Nah, diupload ya, setelah diupload nanti ini bisa kita ambil sebentar. Oh, ini terlalu besar mungkin ya. Ini ukurannya berapa sebentar? Oh ya 5 MB. Jadi sampai saat ini kita masih membatasi besarnya gambar itu maksimal 5 MB. Kalau lebih dari 5 MB itu ditolak teman-teman ya. Tapi nanti insya Allah akan kita tinggikan, akan kita naikkan lagi. Jadi gambar yang 10 MB itu bisa diupload. Kita coba untuk ini dulu, bukan di print ya. Kita coba untuk kompres dulu ya. Kita kecilin dulu gambarnya. Oke, menjadi 1, nah ini ya 1,8 MB. Nah, kita akan coba untuk upload yang itu. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini sudah diupload. Nah, kita ambil teman-teman. Ambil apanya? Ambil URL-nya di sini. Saya gedein dulu ya. Nah, ini kita ambil URL-nya. Klik, udah kita ambil. Nah, kita kembali kepada halaman landing page yang memiliki background gambar. Ini kan nggak bisa langsung kita ganti ya. Nah, maka kita klik di section yang ini, kemudian kita cari gambarnya. Mestinya itu kalau itu berupa background seperti ini, nah itu adalah ini teman-teman ya, background image. Jadi dimanapun letaknya, kalau sudah ada background image, ini berarti backgroundnya itu berupa image atau gambar. Dan itu biasanya berupa link ya. Nah, ini berarti kalau teman-teman perhatikan, bisa menggunakan AI ya, misalkan ganti gambar background menjadi ini, misalkan ya, ganti gambar background menjadi, dipaste aja link yang tadi kita upload ya, yang tadi kita copy di sini. Nah, langsung aja di sini kan. Ini bisa ya. Nah, atau langsung aja ke sini teman-teman. Nah, intinya ada background IMG image ya. Kemudian ada URL dan di sini ada gambar. Nah, itu ya. Tapi kalau mau pakai AI, tentu saja ketika kita pakai AI itu token kita akan berkurang. Jadi kalau misalkan mau ganti gambar ya kalau bisa ke sini aja nggak pakai AI ya. Tapi kalau males ya udah pakai AI terserah ya. Di sini saya nggak mau pakai AI karena ini mudah banget teman-teman ya. Ini saya nggak, saya ganti, saya cancel. Nah, cari yang ini teman-teman ya. Cari yang ada di sini. Kemudian, nah ini. Nah, gampang banget ya. Jadi nanti tinggal ganti ini aja. Di paste ya, di paste. Nah, udah selesai ya. Nah, kemudian kita save. Langsung ganti teman-teman gambarnya ya. Jadi memang ada bagian section yang itu nggak bisa diganti langsung gambarnya, harus pakai link. Ada yang bisa langsung pakai langsung diupload bisa. Dan kebetulan kalau misalkan teman-teman menemukan section itu berupa gambar seperti ini yang nggak bisa diupload, maka kita harus upload dulu gambarnya ke sini ya. Kemudian kita ambil linknya dan kita paste kepada ini ke sini teman-teman ya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu mudahnya. Jadi untuk ini galeri gambar ini, fitur fitur aset ini, nah ini kita bisa mengupload gambar di sini, kemudian kita copy linknya dan kita paste kepada komponen yang itu tidak bisa kita upload secara langsung. Kalau ini gampang, tinggal diklik aja udah bisa langsung diupload. Nah itu ya. Kan, tapi ada juga komponen yang nggak bisa langsung diupload. Ya, jadi seperti itu. Itu fungsi dari galeri gambar ya. Jadi
Nanti ke depan mungkin minggu depan kita bahas mengenai panduan API ini. Ya, ini apa ini ya? Nah, ini sangat agak ribet banget ya. Nah, ini teman-teman nggak ini dulu. Kita bahas pekan depan mungkin ya. Nah, itu fungsi daripada fitur baru aset ya, kita bisa upload gambar di situ. Sebelumnya nggak ada, sekarang udah ada agar untuk apa? Untuk memudahkan kita mengupload gambar. Kenapa? Karena ketika kita upload gambar di website ini, itu otomatis gambar yang kita punya itu dikompres menjadi lebih kecil, teman-teman ya. Jadi lebih kecil lagi gitu. Sehingga ini bisa membuat landing page kita menjadi lebih cepat gitu karena gambarnya sudah dikompres duluan. Oke, itu untuk yang pertama, untuk fitur yang pertama ya. Kemudian kita ini sekarang ada juga komponen library, di mana komponen library ini adalah kumpulan daripada komponen-komponen yang bisa kita ambil ya, bisa kita pasang di landing page kita atau di blog kita nantinya. Ya, jadi ini masih awal ya, masih belum banyak. Kita masih bikinnya itu masih nyicil ya, tapi cukup eh, lengkap lah ya. Nanti akan kita tambahkan lagi begitu. Atau misalkan di sini ada yang namanya countdown timer ya, di mana kita bisa memasang ini ke landing page kita. Contoh misalkan kita punya penawaran nih ya, penawaran di landing page itu misalkan kita kasih dia waktu agar apa? Agar untuk membuat apa ya? Kesan scarcity. Scarcity itu kesan ini terbatas begitu ya. Jadi hanya 19 jam harga naik misalkan seperti itu atau pendaftaran ditutup. Jadi kita bisa menggunakan timer ini. Nah, jadi ini dipakai gratis teman-teman ya. Jadi kita kalau misalkan biasanya sebelumnya itu kita kalau mau pakai kita mau bikin gambar apa kita mau bikin timer misalkan itu kita harus pakai ini ya misalkan pakai ya generate AI misalkan tolong buatkan countdown timer misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita ada fitur untuk ini kumpulan komponen-komponen yang ada di sini. Dan ini bisa kita pasang ke tempat kita ya. Nanti kita praktekkan teman-teman ya. Jadi contoh ini misalkan, nah ini BioLink. Ya ini ya. Nah, teman-teman bisa nih pakai ini. Ya, pakai ini. Tinggal nanti diganti linknya aja gitu ya. Ganti tagnya, linknya gitu. Jadi eh ini memudahkan kita agar teman-teman nggak nggak tidak banyak menggunakan token gitu ya. Ya biar hemat lah gitu. Nah ini akan kita tambahkan terus ya. Oke itu untuk komponen. Jadi teman-teman kalau masuk ke dashboard kemudian menemukan ini, nah ini adalah fitur baru. Teman-teman bisa bikin juga komponen. Jadi kayak gini komponen kode-kode ini ya, seperti ini. Kalau bisa bikin silakan dibikin. Kalau enggak ya nggak usah kita pakai aja yang apa? Yang ada di sini gitu ya. Nanti insya Allah akan kita tambahkan. Ini barusan saya bikin ya, saya barusan bikin ebook preview galeri ya. Karena nanti kita praktek menambahkan ini ke dalam landing page yang kemarin kita bikin ya. Nah, oke. Oke, itu ya. Jadi eh, fitur yang kedua ini adalah komponen library. Kemudian yang ketiga, fitur kita yang ketiga itu yang kemarin kita rilis adalah blog ya. Di mana blog ini seperti di video di playlist video ya. Di sini saya sudah membuatkan teman-teman ya membuatkan playlist untuk membahas tentang ini ya. Ada materi tentang blog ya. Teman-teman silakan kunjungi playlist ini. Jadi insya Allah setiap pekan itu akan saya update gitu ya. Biasanya saya bikin 5 atau 6 video. Nah ini mulai dari sini teman-teman ya. Mulai dari blog ini. Silakan ditonton materi tentang blog ya. Nah oke. Kemudian itu silakan nanti di dicoba ya. Yang jelas di sini teman-teman harus memiliki minimal satu workspace karena blog itu berjalan di dalam workspace ya. Seperti itu. Tampilannya seperti ini teman-teman kalau memang belum sempat dilihat ya, seperti ini tampilannya blognya. Jadi seperti ini. Kemarin saya bikin ini pakai AI ya, teksnya. Jadi saya nggak nulis sendiri pakai AI. Oke, itu ya review beberapa fitur. eh tapi kita saat ini nggak akan bahas ini. Kita bahas
materi kita lanjutan yang kemarin gitu ya, agar fokus kembali begitu. Oke, sekarang kita ini sudah blok sudah. Sekarang kita membahas tentang ini teman-teman ya, lanjutan yang kemarin. Kita akan lakukan checklist section landing page yang kemarin kita bikin gitu ya. Kemudian terakhir adalah membuat form order. Oke, eh oke, ini. Nah, ini adalah landing page yang saya buat kemarin di pertemuan yang pertama gitu ya. Kemarin kita praktek itu adalah praktek membuat landing page yang fokus untuk jualan ya. Di sini saya jualan e-book misalkan seperti itu. Ingat ya, landing page itu adalah sebuah halaman yang cuma satu doang ya. Dia nggak punya menu lainnya. Dia fokus untuk jualan agar orang itu langsung beli gitu ya. Jadi intinya makanya di sini nggak ada yang namanya navbar ya. Langsung begini, fokus ya. Oke, kita akan review teman-teman ya dari awal sampai akhir. Di sini yang pertama untuk membuat sebuah landing page yang value apa konversinya tinggi itu, yang pertama kita harus checklist dulu. Harus ada hero section. Ini sudah ada hero section. Ada headline yang sudah oke ya. Jadi kuasai prompting AI dalam hitungan menit. Nggak terlalu panjang. Kemudian ada sub headline-nya dan ada CTA-nya. Oke, ini udah ada ya. Kemudian di bagian value. Nah, ini value. Ada nggak di value di sini ya? Value. Nah, ini untuk urutannya itu terserah ya teman-teman ya. Ada hero exception dulu, kemudian value atau problem dulu terserah ya. Yang penting ini section-section ini ada gitu ya. Nah, ini kalau saya baca merasa terjebak di tengah banyaknya informasi AI. Nah, ini adalah problem teman-teman ya. Jadi ini oke, sudah ada problemnya. Sudah oke ya. Hero exception sudah oke, kita tandai. Kemudian setelah ini ada solusi. Ini oke. Kemudian ada impact. Impact ini biasanya apa ya? Setelah memakai ya. Jadi impact itu biasanya gini, kayak before after. Nah, atau ya bisa dikatakan juga testimoni juga masuk dalam impact ya. Impact ketika atau akibat ketika orang itu apa namanya menggunakan jasa kita misalkan ya. Jadi impactnya apa gitu. Kalau nggak ada nggak masalah karena ini sudah di cover nanti sama social proof yaitu testimoni. Oke, ini value. Sekarang value ada nggak value? Ini ada value-nya. Apa yang akan kamu pelajari di dalamnya? Ini value teman-teman ya. Udah oke. Kemudian bonus. Nah, ini marketing ya. Ini bisa jadi tambahan ya, tambahan bonus ini untuk apa? Untuk memberikan efek greedy, greedy efek rakus ya. Rakus maksudnya itu dalam artian setiap orang itu setiap orang itu pengen ngeluarin duit sedikit tapi dapatnya banyak. Nah, itu sifat greedy, sifat rakus manusia itu seperti itu. Maka kita manfaatkan dengan memberikan bonus-bonus. Jadi jangan lupa teman-teman kalau menawarkan sesuatu, jangan lupa kayak ini penting banget ya. Contoh 50 template. Nah, saya pakai. Nah, ini penting banget karena orang itu pengennya banyak dapatnya gitu ya. Ini berarti saya kurang ya. Ini harus ada apa ya istilahnya ya. eh market apa ya Cel? Saya nggak tahu apa ini masalah apa namanya. Yang jelas bonus lah, bonus ya, bonus, bonus, bonus sebagai marketing ya, marketing untuk menarik orang gitu agar mereka segera beli gitu ya atau tertarik dengan produk kita. Kemudian di sini ada testimoni. Oke, ini oke, testimoni. Oke, impact nggak usah, nggak apa-apa. Testimoni, self proof, ya sudah. Nah, CTA. Nah, ini CTA nggak ada teman-teman. CTA-nya nggak ada di sini ya. Hanya satu doang. Seharusnya ada ya. Untuk apa? Untuk eh, bridging ya, untuk menjembatani. Menjembatani agar orang itu action duluan gitu ya. Ini nggak ada. Kita akan bikin ntar lagi dan juga form nggak ada ini. Harga ada ya. Pricing. Nah, ini eh showcase ini nggak ada ya. Hanya pricing yang ada ini. Pricingnya ada di sini. Tapi untuk yang showcase produk nggak ada, kemudian CTA sama form nggak ada. Oke, jadi ada tiga yang perlu kita tambahkan teman-teman ya. Oke, yang pertama saya akan coba untuk showcase produk ya. Showcase produk ini berbeda-beda tentunya ya. Kalau di saya ini kan
Saya jualan e-book ya teman-teman. E-book. E-book itu biasanya kalau tampilannya cuma e-book doang, nah itu covernya doang. Ini nggak menarik teman-teman ya. Harus apa? Harus kita tambahkan misalkan dalemannya e-booknya itu apa aja, daftar isinya apa. Jadi kita spill dikit ya daleman dari barang kita, produk kita begitu ya. Termasuk kalau misalkan produknya itu produk fisik, berarti harus ini apa namanya dikasih gambar-gambar yang real ya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini kita bikin showcase produk. Di sini saya sudah bikin sebenarnya teman-teman di bagian sini, di bagian komponen library. Oke, ya di sini ya. Nah, saya tadi bikin kenapa? Karena memang nggak ada ininya, ada previewnya ya. Maka saya bikin di sini tadi. Nah, kita bisa pakai. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau bisa request, Mas request komponen ini itu boleh ya. Jadi nanti akan saya buatkan. Nanti teman-teman tinggal pakai gratis di sini, nggak usah pakai token ya. Oke, ini saya barusan bikin yang ebook preview. Nah, seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ketika diklik dia muncul. Nah, harapannya ini ditampilkan untuk apa? Untuk menampilkan spill ebook yang saya jual misalkan seperti itu. Jadi ini bisa diganti dengan gambar yang lain, gambar produk kita yang lain gitu ya. Misalkan studi kasusnya itu bukan ebook ya, atau misalkan gambar fisik atau apa terserah ya. Oke, caranya gimana? Nah, caranya tinggal ini, edit teman-teman ya, edit. Nah, kemudian di copy. Oke, di copy aja, klik. Nah, kemudian balik lagi ke halaman landing page-nya di editornya, teman-teman ya. Di sini, ini belum ya, belum di editor. Saya akan masuk ke halaman landing page-nya. Nah, di sini. Di sini landing page-nya ini. Nah, tadi kan sudah saya copy ya. Nah, tinggal saya akan taruh nih. Taruh di mana? Taruh mungkin di bagian bawahnya kali ya, di sini ya. Nah, di sini. Saya mau kasih dia ke sini. Nah, maka gimana caranya? Caranya adalah tambahkan add section, teman-teman ya. Di sini ada tambahan nih, tambahan komponen library dia arahnya ke sini aja sih. Nah, sama ya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita import HTML. Jadi kita eh, nggak perlu lagi sih. Kalau misalkan teman-teman pengen dari template terserah, silakan ya. Tapi oh, kalau pakai template ini eh, memakan token teman-teman ya. Memakan token. Ketika dia klik di sini, dia akan kan menggenerate eh, kontak, misalkan ini kontak ya, maka dia memakan token. Tapi kalau menggunakan yang tadi itu, komponen yang sudah ada, yang sudah kita sediakan, tinggal kita klik aja import, kita paste teman-teman ya di sini. Kalau kita import di sini, maka akan muncul gambarnya nih. Mana gambarnya nih? Nah, ini ya. Nah, preview ebook ya. Jadi ini bisa kita ganti kalau misalkan produknya bukan ebook ya. Nah, ini kita ke bawahin. Nah, ke bawahin klik ya sampai kepada bagian yang diinginkan. Nah, oke, anggap aja bukan di sini sih. Di bawahnya harga ya kali ya. Coba deh. Nah, ini ya, seperti ini. Nanti tinggal diganti aja gambarnya. Preview satu, klik di sini. Makanya kita, kalau diklik ini nggak bisa teman-teman, silakan di reload lagi ya. Nah, nah ini bisa ya, tinggal diganti preview satu, preview 2, ya, preview 3. Nah, tadi di awal saya sampaikan teman-teman ya, ada fungsi aset ya. Fungsi aset itu adalah untuk mengupload gambar-gambar yang kita punya, kemudian kita ambil linknya kita ambil, kita paste ke sini ya. Nah, sekarang saya akan coba kembali lagi ke bagian aset teman-teman ya di sini. Aset ya. Saya akan upload beberapa contoh produk di sini dalam hal ini adalah produknya itu e-book ya. Saya akan upload di sini, anggap aja ini dulu, ini sebagai eh, mau di mana lagi? Oke, saya upload beberapa ya. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah landing page dan jualan LP ya, maka produk-produknya itu harusnya disiapkan dulu kontennya, gambar-gambarnya gitu ya, biar cepat jadinya gitu. Oke, ini sudah saya upload. Tinggal saya ambil linknya, klik di sini. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Klik di sini. Nah, ini ya, lagi-lagi perhatikan di sini ada yang nama IMG. IMG itu image, teman-teman ya. Jadi kalau ada tag IMG,
atau image berarti itu image. Nah, tinggal kita cari linknya. Nah, ya perhatikan ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita ganti, kita paste. Nah, save. Udah ganti gini ya. Nah, tinggal kita ambil lagi yang lain, preview yang lain. Di sini kita ganti lagi seperti ini teman-teman ya. Ini karena jualan e-book, maka saya tunjukkan di dalamnya itu ada apa aja. Oke, terakhir mungkin ini. Nah, saya cukupkan 4 preview saja ya. Saya spill 4 halaman saja di sini. Oke, kemudian gambarnya saya ganti di sini. Nah, kalau gambar diganti, ini tinggal diupload aja atau ambil di sini teman-teman ya. Tadi kan ada ini ya, ada covernya. Saya copy, saya paste ke sini teman-teman. Nah, ganti ya. Jadi ini ada contoh ebook yang saya jual misalkan seperti itu ya. Nah, seperti ini udah selesai, previewnya sudah ada. Kalau kita cek di sini teman-teman, kita reload ya. Nah, ini. Nah, ini kan ada previewnya ya. Kalau di itu jadi nah ini ya. Jadi pembeli itu bisa melihat ya apa yang ada di situ ya. Minimal ada spill lah, spill sedikit apa aja yang ada di buku yang saya jual misalkan seperti itu, buku yang kita jual. Kalau misalkan itu adalah produk lain, ya maka silakan ditambahkan aja gambar-gambar yang ada di situ ya, agar customer itu lebih yakin gitu ya. Itu menambahkan ini memang masih sederhana teman-teman, sederhana nanti yang expert mungkin di kesempatan yang lain ya atau di video tutorial yang akan saya buat nanti gitu ya. Yang penting teman-teman sudah memahami hal ini. Oke, kemudian ini sudah oke, sudah ada showcase-nya produknya, kemudian ada pricing sudah oke. Nah, CTA teman-teman, nah ini CTA ini penting banget ya. Jadi CTA itu sebenarnya apa ya, mengingatkan orang agar dia itu segera untuk melakukan sesuatu. Meskipun di sini ada, ini kan tombol ya, tombol untuk jual, untuk membeli ya. Ini juga ada tombol untuk membeli. Nanti eh kita butuh satu lagi sebenarnya, nah, yaitu CTA ya. Nah, CTA di sini ada nggak ya kita CTA? Kalau kita lihat di sini, apakah ada CTA? CTA call to action ini masih sedikit teman-teman. Nanti akan kita update. Kayaknya nggak ada CTA ya. Nah, ini nggak ada CTA, ini masih masih baru. Nanti saya buat CTA di sini nanti. Atau gini, kita tambahkan ini timer ya. Nah, timer ini coba kita tambahkan evergreen. Nah, ini apa bedanya static sama evergreen? Kalau evergreen itu dia selalu refresh teman-teman ya. Refresh itu artinya ya dia selalu ketika diakses itu dia akan mengulang timer yang sama gitu ya. Kalau kalau yang statik dia itu misalkan 3 hari selesai gitu ya, maka setelah 3 hari dia selesai sudah. Ini yang mati gitu ya, nol semuanya gitu ya. Nah kalau yang ini timer ini dia ketika di reload lagi maka dia kembali lagi ke setelan awal begitu. Jadi istilahnya pura-pura apa ya? Timernya itu pura-pura gitu ya. Jadi 3 hari, besoknya lagi kalau diklik lagi tetap aja 3 hari begitu ya, misalkan seperti itu. Itu yang evergreen. Kalau yang static, nah ini ya sekali aja, ya sekali ketika selesai timenya, waktunya ya udah selesai, gitu ya. Oke, kita akan coba pakai yang ini teman-teman ya, yang static aja ya. Klik aja di sini, tampilan seperti ini section ya. Ini section, kita copy aja dulu. Contoh di sini, ini menggunakan menggunakan trik trik apa? Trik marketing scarcity. Ya, scarcity itu adalah pembatasan gitu ya. Ini boleh dihapus atau enggak terserah. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau membuat landing page itu pastikan eh sesuai ya, artinya konsisten. Jadi ini kan title ya. Maka title ini kok kecil banget ya dibandingkan dengan yang lain. Maka kita harus tahu, maka ini harus kita besarin dulu ya. Nah, caranya gimana? Kita klik aja di sini ya. Kemudian ini teman-teman ya, tagnya ini bisa kita copy. Nah, ini ya, kita copy. Ini stylenya soalnya, ini stylenya. Stylenya itu berarti gayanya. Kode yang membuat ini sebesar ini. Nah, ini kan kecil. Kita
Kita klik lagi. Nah, ini kita paste ke sini, kita ganti. Oke, kode ini kita ganti. Kalau kita save, dia akan besar sama ya. Ini kok begini? Nah, ini berarti dia memerlukan tambahan. Sebentar, saya klik dulu. Ini terlalu ke bawah. Berarti saya akan tambahkan di sini MB 12. MB itu apa teman-teman? MB itu adalah margin bottom. Apa ya? Bawah itu ya. Bottom. Di marginnya itu ke bawah 12, 12 angka skala 12 ya. Nah, ada jarak ya. Nah, MB ada MT, MT itu M top ya. Margin top, margin bottom atau juga ML itu margin left dan seterusnya. Itu kode-kode itu nantilah kita akan bahas ya di next membahas tentang ini. Itu ya. Oke, ini sudah oke. Kemudian apalagi tadi saya sampaikan itu ini ya, lupa saya. Nah, ini evergreen campaign. Saya mau taruh di mana ya? Di sini aja dah. Di bagian sini. Nah, kita tinggal klik aja kayak tadi, klik di sini add section, kemudian kita pilih import HTML, kita paste ke sini teman-teman ya. Ini biasanya di atas. Nah ini ya, klik, klik. Oke. Tapi ini gede banget ya rasanya ya. Saya pengen itu, saya reload lagi. Saya pengen ini kok jadi double ya. Oke, kita undo lagi teman-teman. Kalau ada yang nggak beres kita undo ya. Undo. Hmm, oke, masih nggak beres. Kita undo. Kok nggak muncul ini apa? eh nah, oke, kita undo sampai selesai. Nah, ini oke, di sini saya coba untuk ini tambahkan. Nah, ini ya, teman-teman. Kalau jadi kita fitur baru yang lain itu kita bisa menambahkan tidak harus ke sini teman-teman, tidak harus ke add section ya. Kalau kita mau taruh di sini ini bisa. Di sini ada tanda plus gitu ya, kemudian kita import. Oke, dia ada di bawah, kita tinggal ke atasin. Nah, ini kan ini ya terlalu besar ya, ini terlalu besar. Ini gimana? Saya cuma misalkan kita mau ngambil ininya doang ya. Gimana caranya? Misalkan saya motor di sini. Oke, diklik dulu, kemudian ini agak sedikit teknis teman-teman. Jadi ada tulisan ini, kita copy aja sampai ke bawah, sampai ini. Oh, sampai bawah ya. Hmm, oh, bentar. Tampilan countdown. Countdown. Ini kita copy dulu, kemudian ditaruh ke sini. Hmm, pembelian instan, pembelian. Oke. Saya motor di sini. Apakah bisa? Oke, oh bisa ya di sini ya. Tinggal kita taruh skripnya. Skripnya itu biar dia bisa jalan. Saya ambil ini skripnya teman-teman ya. Countdown script. Kalau masih nggak tahu ya nanti diulang-ulang ya. Kalau misalkan mau seperti ini yang saya sampaikan ini, silakan videonya diulang. Skripnya diambil sini. Nah, oke kita coba cek ya apakah bisa apa enggak ya. Nah, kita cek apa bisa apa enggak. Nah, bisa ya. Seperti ini udah jalan, detiknya sudah jalan. Jadi nggak gede kayak gini teman-teman. Ini kan gede ya. Saya nggak pengen gede seperti ini, maka saya ambil ininya doang, gitu ya. Caranya kayak tadi. Silakan diulang lagi videonya. Kalau misalkan pengen ngambil ininya doang, ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi pas di bawah ini.
Oke, seperti itu. Saya mau hapus yang ini karena nggak guna juga ya. Kemudian ada yang CTA yang belum. Jadi saya tambahkan CTA itu di bagian mana ya? Sini deh. CTA. Nah, sekarang saya pakai ini teman-teman ya. Saya pakai pilih template. Nah, karena di komponen tadi nggak ada ya, belum saya buat. Nah, saya pakai ini dulu CTA mana CTA. Ini call to action ya. Eh, ini aja yang paling gampang. Oke, kita klik aja langsung. Dia akan membuat CTA teman-teman lihat. Oke, ada mana CTA-nya ya? Oh, ini di bawah ya. Nah, saya akan ke atasin. Nah, ini ya, sudah ya. Preview. Ini preview sudah ada di sini. Jadi saya nggak mau pakai preview. Oh, nggak mau saya pakai ya linknya ini. eh Klik aja kalau mau menghapus ya teman ya. Klik aja komponennya, klik di sini, kemudian kita hapus. Nah, hilang ya. Nah, ini adalah CTA, salah satu komponen penting yang harus ada teman-teman ya. Jadi seperti ini. Oke, ini sudah selesai semua ya. Tinggal nanti kita membuat formnya ya. Ini ada formnya. Oke. Nah, ini memang seperti ini teman-teman ya. Jadi landing page yang punya konversi tinggi itu memang nggak banyak pernak-pernik ya. Memang dia biasanya itu putih aja gitu ya, clean gitu ya. Nah, nggak banyak kata-kata. Iya, kenapa? Kalau banyak kata-kata, ini kan konsepnya adalah mobile first ya. Coba perhatikan, kalau ini misalkan diakses melalui handphone, ini kan akan sangat panjang kalau kita terlalu banyak kata-kata ya teman-teman. Panjang banget ke bawah ini. Sedangkan minat orang membaca itu sangat kurang. Maka kita jangan sampai terlalu banyak kata-kata ya. Ini kalau terlalu banyak silakan diganti ya atau silakan dihapus. Ya, ada previewnya. Kalau diklik ada ini. Nah, ini sangat apa ya? Membuat orang itu lebih percaya lagi isi ebook ini. Jadi kalau kasusnya jualan yang lain silakan disesuaikan ya. Yang penting harus ada showcase produk. Gambar produk itu harus ada teman-teman ya. Kalau nggak ada, wah ini akan mengurangi kepercayaan dari customer kita gitu ya. Dan harus ada CTA. Nah, ini CTA. Oke, sekarang kita akan pasang link ya. Link ini kan masih belum aktif nih ya. Ini ketika diklik, dia nggak kemana-mana. Nah, gimana caranya? Saya pengen ketika diklik di sini, dia langsung ke arah sini teman-teman ya. Namanya itu anchor link namanya. Langsung ke sini. Caranya gimana? Caranya itu adalah ke sini lagi teman-teman ya. Ke sini lagi, kita arahkan ke bagian sini. Kemudian ini ya, kita cari di sini namanya harga. Ini adalah harga. Atau balik lagi ke sini, jangan ke sini. Mulai dari sectionnya aja. Kita cari section bagian mana yang akan kita arahkan gitu ya. Jadi ketika ini diklik akan mengarah kemana? Nah ini ya. Jadi kita cari dulu, misalkan ya kita cari di ini ke sini ya. Nah maka kita klik bagian sini teman-teman ya ke sectionnya. Klik. Nah di sini kita perlu memberikan ID. Jadi identitas ya. Kita perlu memberikan identitas kepada section ini. Gimana caranya? Perhatikan ya, section, klik di sini, di spasi, tulis ID, ID ya, sama dengan tanda petik dua kali. Nah ini ya, ini adalah identitas, identitas section yang akan kita tuju. Kita namai teman-teman, ini ID doang kan, ini kan ID, tapi belum ada namanya. Namanya apa? Misalkan harga ya, harga atau pricing misalkan. Saya ganti ini karena nanti akan saya contohkan pergantian namanya ya, linknya. Pricing, ingat ya, pricing. Tidak perlu ada gini. Karena kemarin ketika ada yang praktek itu ada yang pakai begini. Ini salah ya. Tidak perlu pakai tanda kers. Ini aja. Tidak perlu juga pakai tanda slash begini. Nggak usah ya. Klik aja pricing. Kalau sudah selesai, di save teman-teman. Ini ya. Ini adalah ID-nya, pricing ID-nya tadi. Balik lagi ke tombol yang kita maksud ya. Nah ini kita klik. Nah di sini ke href ini kita ganti. Apa tadi? Pricing namanya. Kita paste pricing. Ingat,
Ketika kita meletakkan link Anchor, namanya itu link Anchor teman-teman ya. Tulisannya Ancor ya, bukan hancur ya, Ancor begini tulisannya. Nah itu atau Anchor link. Saya sudah membuat video tutorialnya sih ya. Di YouTube sudah ada, saya sudah bikinkan. Ini namanya Anchor link. Biar teman-teman paham istilah-istilah ya. Jadi biar memudahkan. Nah ini di Anchor link ini harus ada tanda keras seperti ini. Oke, save ya. Kita coba cek, kita reload lagi. Kita reload lagi. Nah, ketika saya klik di sini, dia akan menuju ke halaman section tadi, yaitu pricing ya. Klik, nah langsung ke sini teman-teman. Ini memudahkan customer kita itu langsung ke bagian harga. Itu ya. Kemudian kita juga punya nih kita punya CTA. Kalau diklik ini masih nggak kemana-mana, ya masih ke atas lagi. Nah kita perlu arahkan juga ini ke bagian sini juga, ya. Atau ke bagian ke bagian yang teman-teman inginkan gitu ya. Tapi karena ini untuk jualan langsung ya, maka saya langsung kasih dia ke pricing juga, ke sini juga. Caranya gimana? Sama seperti yang tadi ya. Tadi kan kita sudah memberi nama ya kepada pricing tadi sudah beri nama. Kita nggak perlu beri nama lagi, cukup pricing itu satu kali aja. Kemudian kita ke tombol. Nah, tombol klik aja di sini. Nah, perhatikan ya, ini masih kosong. Kita tambahkan pricing. Nah, ketika kita save, kita reload lagi di sini. Ketika orang ngeklik ini lagi, dia akan kembali ke sini lagi, teman-teman. Nah, ini memudahkan customer untuk langsung check out gitu ya. Seperti itu. Jadi gunanya gunanya CTA ini adalah untuk mengingatkan customer itu agar melakukan sesuatu. Entah itu beli, entah itu download, terserah ya. Yang penting customer diingatkan ya, diingatkan untuk melakukan sesuatu. Oke, sekarang ini udah selesai teman-teman ya. Sekarang kita langsung ke sini, ke membuat form ya. Ini agak panjang nantinya, silakan diperhatikan dulu untuk bikin formnya. Eh, Terkhusus form untuk menjual produk digital ya, yaitu e-book dalam hal ini. Sebelumnya saya coba cek komentar atau pertanyaan ya dari Pak Arif. Kalau kalau produk baru kan belum ada testimoni, gimana menyamarkannya? Oke, jadi produk baru itu saran saya tetap pakai ini ya teman-teman, tetap pakai testimoni, tapi bukan yang palsu ya teman-teman ya. Kalau palsu kan nggak boleh ya, haram ya, jadi penipuan. Nah, gimana caranya? Ya mungkin bisa jadi kita itu minta review kepada saudara-saudara kita. Atau misalkan kepada istri kita, misalkan yang punya istri ya, kepada saudara kita, adik kita, kakak kita. Yang penting itu kan orang lain yang memberikan testimoni begitu ya, testimoni. Jadi nggak masalah di situ. Misalkan ke paman kita, ke teman kita itu eh kasih dia itu produknya, misalkan itu jualan, kasih dia produknya. Kalau misalkan itu e-book, ya kasih dia e-booknya, misalkan seperti itu. Kemudian minta dia untuk memberikan testimoni. Karena ini penting banget ya. Kalau saya sendiri sih, kalau membeli sesuatu itu, ya salah satu yang saya baca itu adalah reviewnya, ya, reviewnya. Kalau kita beli misalkan di marketplace itu kan sering kita lihat bintangnya gitu ya. Ada berapa bintangnya, ada berapa yang jelek itu. Nah, itu bisa kita. Ini penting banget teman-teman ya. Harus ada sebenarnya ya. Harus ada seperti ini. Kalau itu berupa chat ya, WA misalkan itu bisa di screenshot ya teman-teman ya. Ditampilkan aja berupa screenshot. Seperti itu ya. Jadi harus ada. Diusahakan ada gitu ya. Kalau misalkan benar-benar nggak ada, masih belum ada, ya nggak apa-apa, nggak apa. Berarti yang testimoni ini jangan ditampilkan dulu, dihilangkan dulu. Kalau kita pasang seperti ini, kita jualan ini jatuhnya penipuan ya, nggak boleh seperti itu. Kalau memang nggak ada testimoninya, berarti yang pertama diusahakan dulu, yang kedua ini dihapus dulu nggak apa-apa ya, sampai ada baru kita pasang lagi. Oke, kemudian oke Pak Wahyu nggak apa-apa terlambat nanti ada rekamannya Insya Allah ya. Untuk Pak Adnan masang pixel itu gimana? Misal Meta Ads ya, pixel itu sebenarnya nggak sekarang kita bahas ya, cuman saya spill aja dikit. Pixel itu pasangnya gini, Bapak ya. Jadi ini misalkan landing page-nya ya sudah jadi misalkan ya ke bagian editornya, kemudian ke sini ke setting, kemudian ke sini ada yang namanya script. Nah, ini adalah bisa kita pasang ya pixelnya gitu ya. Tinggal diklik aja, klik. Nah, pasang ID-nya di sini. Nanti akan muncul scriptnya di sini, teman-teman ya. Kalau udah selesai, nah di sini ada
beberapa ini, beberapa misalkan kita mau men-tracking orang yang ngeklik tombol. Nah, ini bisa kita, ini ada tindakannya di sini, ada banyak, kita pilih aja. Misalkan itu kontak, misalkan apa, ini bisa kita terapkan di situ. Tentunya teman-teman yang sudah ngiklan itu paham ya, yang ini ya, paham ya. Yang belum ngiklan nggak usah overthinking dulu ya. Jadi biarin aja di ini dulu. Nanti kalau misalkan sudah pada tahap ingin mengiklankan, nanti ini insya Allah akan tahu sendiri ya. Maksudnya apa seperti ini gitu. Jadi tinggal diklik aja di sini, masukkan ID-nya, kemudian ya udah, misalkan itu kita punya form gitu, ya klik aja misalkan kontak ya. Kalau klik event misalkan prospek misalkan seperti itu. Ini kalau form ini pakai yang ini, yang prospek ya. Nah, kalau ini pakai kontak ya, klik event. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti akan ada, kalau dicek itu akan muncul. Itu cara untuk melakukan apa ya, pasang meta tag, meta pixel ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan langsung melanjutkan lagi membuat form ya di sini. Nah, ini kan studi kasusnya. Oh ya, ini ya, ini masih belum ada gambarnya. Kita bisa manfaatkan tadi yang saya sampaikan di awal, itu memanfaatkan aset ya. Kita upload dulu eh apa misalkan gambar-gambar kita. Yang ini contohnya saya coba cek dulu. Misalkan ini ya. Nah, ini kita copy, kita paste ke sini. Nah, tinggal kita paste aja teman-teman ya. Jadi silakan diduplikasi aja. Diklik di sini. Ini bisa kita langsung upload atau kita bisa pakai galeri tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Silakan disesuaikan sendiri nanti ya. Kalau misalkan seperti ini caranya gampang banget. Sekarang kita fokus untuk ini ya, untuk ini membuat order form ya. Jadi ini sudah selesai teman-teman, sudah anggap aja ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kita tinggal membuat order formnya. Nah sekarang kita pergi ke bagian sini interaction, kita pergi ke form order ya. Oke, di sini kita membuat satu form order baru ya. Yang pertama kita buat form baru di sini, kemudian kita pilih workspace-nya apa. Di sini saya menaruh workspace-nya itu kemana ya, sebentar. Ke lapak.typeset.ai ya. Berarti saya pilih nih punya saya ya. Jadi ini biasanya pasti berbeda-beda di tempat teman-teman semua karena sesuai dengan workspace-nya masing-masing. Kemudian di sini jual ebook misalkan. Jual, kasih judul aja, jual ebook AI misalnya seperti itu. Ini silakan diisi deskripsinya. Langsung saja kemudian saya pakai yang ini produk tunggal karena produknya tunggal ya, hanya ebook saja. Kemudian ini jenisnya adalah produk digital. Untuk sementara untuk yang produk fisik itu masih tahap development, masih tahap kerjasama dengan mengantar.id ya, mengantar ya. Jadi mengantar itu adalah jasa ini loh, apa, perhitungan ongkos kirim. Nah, itu masih di situ stucknya. Nanti kalau itu lolos kerjasama dengan mengantar ya, maka insya Allah akan ada di sini namanya produk fisik ya, bisa menghitung ongkos kirim. Oke, di sini kembali lagi ke sini teman-teman ya. Produk tunggal, produk digital, kemudian kita selanjutnya di sini. Nah, ini gambar produknya, silakan di-upload ya. Anggap aja di sini adalah gambar e-booknya. Saya kasih dia SKU. SKU-nya terserah. SKU ini identitas produk ya. E-book satu misalkan seperti ini, EB1, namanya e-booknya itu apa tadi ya? Anggap aja namanya ini. Nah, oke, ini namanya, harganya misalkan tadi berapa? 99.000 ya. Nah, 99.000. Oke, kemudian deskripsinya ini Bu, ini kok Ibu sih? Ini ebook. Jadi silakan ditulis ya teman-teman ya. Untuk deskripsinya ini hanya contoh aja. Selanjutnya kemudian nama, oke, ini adalah form ordernya ya. Kalau misalkan teman-teman pengen membutuhkan email, nah silakan ditambahkan aja emailnya.
Kalau saya jualan ini nggak pakai email, pakai WA aja ya. Jadi nama sama WA aja di sini. Jadi ini saya close dulu, saya hapus aja, nggak perlu email. Jadi cukup nama dan nomor telepon ya. Oke, kemudian transfer bank silakan ini tambahkan aja BSI saya punya saya misalkan ya. Ini anggap aja seperti ini. Kemudian selesai. Kalau mau tambahkan rekening silakan di sini. Kalau pakai QRIS juga bisa ya. Sementara ini dulu satu dulu bank bank dulu ya. Karena kalau QRIS nanti berhubungan dengan payment gateway ya. Belum ada tutorialnya sekarang. Saya fokus ke sini dulu. Udah selesai ya. Ini adalah tahap pembuatan form order ya. Di sini sampai di sini teman-teman ini bisa kita integrasikan dengan ini drip sender ya. Oke, teman-teman bisa langsung ke drip sendernya dulu atau ke form dulu ya, bisa ya. Contoh misalkan saya di sini saya mau bikin form dulu. Oke, di sini ada buat form, silakan diklik aja. Jadi ada tiga tahapan. Yang pertama bikin form, kemudian invoice page dan ada access page gitu ya. Form ini adalah form ordernya, kemudian invoice ini adalah halaman pembayaran gitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah access page ini adalah halaman akses e-booknya ya, karena saya jualan e-book. Oke, di sini sudah selesai, kita bikin form dulu. Kalau pada tahap ini tinggal di-generate, kita gunakan AI untuk membuat formnya. Oke, ini bisa kita pakai yang lain, terserah ya, silakan ya. Saya mau pakai yang ini aja, yang 2.5. Silakan teman-teman bisa pakai yang terserah ya. Kalau yang pakai ini lebih mahal, eh, bayarnya lebih mahal, tokennya ya. Kalau pakai ini yang lebih murah. Ini tokennya Rp50 per 1.000 token. Kalau ini Rp400 per 1.000 token. Jauh banget bedanya ya. Oke, saya pakai yang flash ini. Kemudian di generate HTML. Atau teman-teman kalau pengen bikinnya itu di di ChatGPT, itu bisa ya. Klik aja di sini, klik kemudian dipaste ke ChatGPT teman-teman semua. Itu untuk apa? Untuk agar misalkan nggak mau makan token gitu ya. Bisa dibuat di luar ya. Kemudian hasilnya di copy ke sini. Oke, tapi saya di sini aja langsung pakai generate HTML. Saya pakai token saya sendiri gitu ya. Jadi kita tunggu sebentar hasilnya seperti apa ya. Sambil menunggu ini teman-teman ya, kita bisa masuk ke halaman Drip Center ya. Jadi Drip Center itu dibutuhkan, diperlukan adalah untuk melakukan automasi ketika ada order masuk gitu ya. Jadi ketika ada order masuk, dia bisa mengirim notifikasi kepada customer yang membeli tadi itu ya, dan juga memberikan informasi kepada admin kita gitu. Ini udah selesai ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, udah selesai. Nah, ini bisa kita ganti ya. Misalkan tadi disampaikan itu gimana dengan testimoni. Nah, ini silakan masukkan aja testimoni di sini juga boleh. Mau dihapus juga boleh, terserah ya. Di sini anggap saja ini saya biarkan aja. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman. Kita gambar misalnya gambarnya apa ya, icon apa, misalkan ini boleh terserah ya. SSL. Nah, ini saya eh, nggak punya gambar yang lain. Anggap aja ini trusted ini saya hapus saja atau dikasih gambar yang lain boleh. Nah, terserah ya. Atau bisa dikasih gambar ini teman-teman. Icon-icon yang sesuai ya atau icon gambar apa bank juga boleh di sini terserah ya. Oke, ini udah kayak gini teman-teman. Sekarang kita ke bagian invoice. Ingat ya. Ini form seperti ini. Ini bisa kita ganti teman-teman ya. Kalau mau ganti misalkan klik aja di sini. Nah, sekarang sekarang itu bisa diganti. Nah, bisa diganti. Kata-katanya bisa diganti ya. Oke, ini anggap aja saya sudah selesai di sini. Saya mau ke invoice ini page ya. Nah, di sini kita akan generate lagi untuk halaman invoice. Saya pakai yang ini ya karena yang lebih oke lah. Kalau ini cepat, murah dan cepat ini flash. Tapi ya hasilnya lebih bagus yang lebih mahal ya tentunya. Ini lebih mahal semua ya. Saya pakai yang ini. Kita generate HTML.
Oke, ini kita tunggu sebentar sambil nunggu aja. Nanti silakan dipraktekkan beneran ya untuk jualan masing-masing teman-teman. Nanti kalau udah praktek dan nanti itu ada kendala, nanti bisa kirim support ya, tiket support ke kita. Nah, ini kalau kita pakai yang flash ya tadi, yang flash itu cepet jadinya teman-teman ya. Karena flash itu ya murah tapi dia cepet. Tapi hasilnya jauh lebih bagus, yang lebih mahal tentunya ya. Ini udah jadi teman-teman. Ini kita biarin aja, kalau mau dibiarin biarin aja ya di sini. Nah ini ada yang rusak teman-teman ya. Ini ada icon yang rusak nih. Gimana caranya ya? Nah ini bisa kita edit dulu. Oke, ntar ya ada. Oke, ntar. Jadi kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi ini sudah jadi ya, dan kita periksa dulu. Ini udah oke, anggap aja udah oke. Tinggal ini kita edit. Ini bisa kita edit. Klik aja di sini. Hmm. Ini iconnya rusak. Kita minta ganti icon. Oh, perbaiki. Perbaiki icon WhatsApp ya, SVG. Jadi ini adalah SVG teman-teman ya. Scalable, apa yang namanya? Saya lupa ini. Vector graphic ya. Jadi dia adalah tipe gambar yang ketika di zoom itu tetap nggak pecah ya. Namanya SVG, kodenya ini. Ini mau saya ganti ya. Ini karena ini dia rusak. Saya pakai yang pakai cloud. Ya, karena cloud ini pinter ya. Dia bisa lebih baik bikin kodenya. Oke, di sini ini opsi aja ya. Kalau teman-teman nggak mau memperbaiki juga nggak masalah sih. Kalau mau memperbaiki silakan diperbaiki. Misalkan ada yang kurang sip gitu ya, kurang bagus, silakan diperbaiki. Nah, nanti insya Allah akan saya bikinkan ini ya, icon-icon yang ketika nanti misalkan ada icon yang rusak, ini bisa tinggal di copy aja, nggak perlu pakai AI ya, biar nggak terlalu boros token misalkan seperti itu. Udah jadi ya, udah ganti seperti ini. Ini sudah nanti akan ada gambarnya sendiri nanti, ini biarin. Oke, saya rasa ini udah oke teman-teman, nggak usah diedit lagi. Kemudian kita pergi ke yang access page ya, ke sini. Nah, lagi-lagi kita bisa generate HTML-nya langsung aja. Saya pilih yang ini lagi, generate HTML. Oke. Nah, ini adalah tahap terakhir untuk membuat eh, form ordernya ya. Jadi yang pertama tadi form order, yang kedua adalah invoice page, yang ketiga adalah access page atau halaman akses ketika ada orang yang sudah membayar gitu. Nah, ini sudah selesai. Kita akan pergi ke bagian ini, teman-teman ya. Ke sini ya, ke bagian drip sender. Kita akan menampung data orang yang beli. Oke. Pertama, ini mungkin di sini ya, teman-teman silakan akses ke tabs drip sendernya masing-masing. Kalau yang belum langganan, ya udah lihat dulu aja. Kalau memang merasa butuh, perlu, silakan berlangganan ya. Yang sudah punya, di sini tinggal masuk ke nomornya ya. Misalkan di sini saya pakai nomor ini aja. Kemudian pergi ke bagian list di sini, ya. Kemudian kita membuat list. Nah, di sini ada opsi folder ya. Folder itu adalah untuk mengelompokkan list-list database biar tidak apa ya, biar tidak tercecer begitu. Ini semua list yang saya punya database. Nah, saya mau bikin folder aja untuk menampung database yang sama. Di sini saya bikin folder, namanya itu tab set ya. Oh nih, apa namanya? Form eh, ebook misalkan ya tadi ya, ebook AI. Ya, ini saya sesuaikan dengan nama produknya. Nah, di sini ketika saya open, nah ini saya akan tambahkan list di sini ya. Yang pertama di sini, oh ini saya belum bikin list ya. Di sini dulu, kemudian kita bikin list dulu.
List ini adalah list order. Order, order apa tadi? E-book ya, e-book AI. Nah, karena tadi statusnya adalah kasusnya adalah jualan e-book AI. Oke, kita save dulu. Udah ya. Nah, sekarang kita masukkan aja ke sini. Open, kita masukkan tadi. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita misalkan punya banyak database, yang itu databasenya berada pada eh, jualan yang sama, misalkan jualan e-book, ya masukkan ke sini semua. Karena di dalam marketing itu ada istilahnya temperatur, temperatur apa? Temperatur market gitu ya. Temperatur market. Kok begini sih? Clear, clear. Eh, bukan ini sih. Oh ini, teman-teman ya. Ada, ini saya basarin dulu. Ada database orang-orang yang masih cold, masih belum tahu ya tentang bisnis kita. Ada orang yang sudah tahu tentang bisnis kita, tapi dia yang belum join, belum beli. Nah ini tapi dia sudah tahu, maka dia kita kelompokkan, kita buatkan database yang berbeda. Database yang cold, orang yang masih belum tahu produk kita, database orang yang sudah tahu produk kita tapi belum join, dan ini database orang-orang yang sudah join yang menjadi customer kita. Nah itu biasanya kita bisa pakai itu teman-teman ya. Nah, kita taruh di sini semua. Misalkan seperti itu. Tapi sekali lagi sekarang nggak bahas itu ya. Kita bahas yang simpel aja dulu. Saya punya satu database ini ya. Saya klik show di sini. Nah, ini adalah database saya. Nah, sekarang kita coba cek lagi ya di bagian tadi. Apakah sudah selesai apa belum? Nah, sudah selesai ya. Ini adalah halaman aksesnya. Nah, ini masih kayak gini lagi. Kita bisa copy ke bagian yang tadi. Invoice. Kita form HTML. Sebentar. Invoice tadi kita edit dulu, kita cari tadi kode WhatsApp ya ini. Kita ini ya ambil SVG-nya. Ini silakan nanti diulang lagi videonya biar paham ya. Karena ketika kita pakai Gemini itu dia kadang ini contohnya ya. Pakai Gemini itu yang agak murah, dia kadang membuat logonya itu nggak pas, nih ya, rusak ya. Kita copy, kita klik ya, kita paste di sini. Wih, kok jadi rusak ya? Oke, kita ulang, kita balikin lagi. Oh, nggak bisa ya. Atau, bentar, malah jadi rusak. Oh, ini form apa namanya? Pakai ini aja. Kita copy semuanya aja, nggak apa-apa. Nah, kita copy. Hmm, bisa nggak ya? Nah, ini ya bisa ya, langsung ya. Ini kita ganti aja konfirmasinya. Ini kita ganti teksnya ini. Hubungi, hubungi admin. Misalkan seperti itu ya. Kemudian ada yang perlu kita setting lagi teman-teman ya. Apa itu? Nah, yang pertama adalah ini. Nah, ini kan WhatsApp-nya belum dikasih nomor ya. Nah, kita kita ini dulu kita ganti nomornya ya. WhatsApp ini kita ganti nomor kita misalkan 062. Jangan lupa 62 ya, bukan 089 tapi 62 gitu. Ini teksnya ini salah tentunya ya. Teksnya ini salah. Ini kan kayak gini formatnya ya. Ini kita pakai AI aja. Ganti teks WhatsApp menjadi apa ya? Jadi misalkan ini keliru, ini ganti teks pesan WhatsApp ya. Ini mau saya ganti. Ini kan punyanya yang tadi, yang apa? Yang order ya, yang konfirmasi order. Ini kan tadi saya copy tombolnya sehingga semuanya ini tercopy semua. Maka kita ganti dulu biar bukan order. Ini kan tadi kan order nih, ini order ya. Nah ini saya ganti menjadi misalkan mau tanya Kak,
Gitu aja ya, cukup ya. Nah, tadi yang ini saya ganti nanti. Nah, ini kita pakai yang flash aja, nggak apa-apa. Ah, gitu ya, kita ask AI, kemudian kita tunggu sebentar. Nanti kita ganti juga nomor telepon yang ada di halaman apa invoice page ya. Itu ternyata tadi belum kita ganti. Oke, ini sudah kita senang ya, udah ganti ya. Sekarang teksnya ini, mau tanya Kak gitu ya. Ini kalau diklik, dia akan eh, muncul teks seperti ini teman-teman ya. Nah, oke ya, ini udah selesai. Sekarang kita coba cek di invoice page tadi. Nah, ini. Ini tadi kalau kita klik ya, ini masih belum ada nomornya. Nah, ini kayak tadi kita 289 00 722 322. Oke, disesuaikan. Kalau teksnya itu sudah sesuai ya. Ini, halo saya sudah melakukan pembayaran untuk order sekian. Nah, ini sudah auto teksnya sudah bagus, sudah benar ya. Udah save, ini udah selesai. Selesai, ini edit, ini sudah selesai. Oke, udah selesai ya teman-teman. Kita kayaknya balik lagi ke halaman mana ini? Tab set dulu. Nah, ke sini ya. Ini kayak gini udah selesai. Nah, kemudian kita cek lagi akses page, udah selesai juga. Oke. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita ya jadi kita sudah selesai membuat order page ya ini, form order maksud saya. Kemudian ada invoice page dan access page gitu ya. Form order itu untuk formnya, form pembeliannya. Kemudian invoice ini untuk pembayarannya, halaman pembayaran. Dan akses ini adalah untuk memberikan akses produknya begitu ke customer kita. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Sudah selesai. Kita perlu melakukan automation dengan menggunakan menggunakan drip sender ya. Oke, ini kita perlu memasukkan APK-nya. Nah, balik lagi ke halaman ini, ke halaman drip sender ya. Tadi kita sudah membahas tentang list ya. Saya ulangi lagi biar gak bingung. Nah, ini masuk ke nomor kita, instant kita. Instant itu ya ini nomor yang dimasukkan ke dalam drip sender ya. Kemudian ke list dan kita pilih list yang tadi kita bikin ya. Nih, show, oke. Nah, di sini kita kasih plus add kontak, kemudian nah ini bisa kita ini maaf maaf, ini database ya. Yang pertama kita perlu ini dulu APK dulu ya. Mohon maaf, saya lupa. APK dulu. Ini ya, APK. Jadi saya ulangi lagi biar gak bingung lagi. Oke, sejak awal ya. Dari awal pilih nomornya, kemudian info di sini dan ke bawah sini ada yang namanya APK. Kita copy teman-teman ya. Ini jangan sampai ketahuan ya, jangan sampai dikasih share ke orang lain gitu. Copy. Kemudian kita pergi ke sini teman-teman ya, ke bagian tadi form tadi. Nah, ini kita pasang aja di sini teman-teman. Pasang aja. Oke. Kemudian simpan. Nah, berarti form tadi ini sudah terhubung dengan drip sender. Nah, ketika sudah terhubung, kita membuat pesan teman-teman ya. Kita bikin pesannya. Untuk apa? Agar ketika orang itu order, dia mendapatkan pesan secara otomatis melalui WhatsApp kita gitu ya. Nah, ini bisa kita setting pesannya. Nah, jadi pesannya itu kita klik di sini. Nah, yang pertama ada yang namanya status. Status itu apa? Status itu adalah ya kondisi di mana orang itu apakah dia sudah beli, sudah mengisi form, sudah membayar atau sudah apa gitu ya. Jadi di sini ada statusnya. Di sini saya akan coba yang pertama itu adalah initiated checkout atau customer itu berinisiasi untuk melakukan pembayaran checkout gitu ya. Nah, berarti dia sudah order nih. Kemudian yang kedua ini adalah kita bisa menggunakan model AI-nya untuk membuat apa? Membuat pesan. Teman-teman bisa menggunakan AI untuk membuat pesannya otomatisnya atau dibuat sendiri di sini. Oh, tambah ya. Jadi silakan dibuat sendiri kalau memang nggak mau pakai AI ya. Ingat kalau pakai AI pakai token jadinya ya. Tapi nggak terlalu mahal kok kalau untuk ini.
Karena saya nggak terlalu lama, saya nggak pengen terlalu lama, saya pakai token aja ya. Di sini generate AI. Pakai ini aja, pakai yang flash aja, biar cepet dan murah ya. Nah, ini mungkin nggak sampai 20 rupiah atau 10 rupiah aja membuat pesan ini. Oke, udah jadi teman-teman. Daripada kita ngetik, kita pakai AI gampang dan bisa selesai ya. Di sini kita secara default itu dibuatkan tiga pesan ya. Yang pertama itu pesan kepada pembeli ketika pembeli itu awal-awal dia order melalui form kita gitu ya. Dia akan mendapatkan pesan ini. Yang kedua, ketika orang yang tadi itu ya belum membayar gitu ya. Jadi ketika orang sudah membeli, sudah check out tapi dia belum bayar, maka kita bisa kirimi dia pesan lagi mengingatkan agar untuk membayar begitu ya. Yang ketiga misalkan, nah ini tambahan lagi kalau misalkan kita pengen menambahkan pesan lagi. Jadi kalau dia nggak bayar, maka dia akan mendapatkan pesan lagi dan seterusnya. Itu ya tiga pesan. Tapi saya pengen dua aja lah gitu ya, nggak terlalu banyak. Nanti orangnya jadi ilfil ya kalau kita terlalu banyak ngingetin gitu ya. Dah ini saya hapus, saya cuma pakai dua aja. Oke, kemudian di sini teman-teman perhatikan ya, di sini ada angka ini. Nah, ini adalah angka untuk apa? Untuk mengirim pesannya. Nah, pesan itu dikirim berapa menit ya setelah orang itu order. Nah, saya pengen 0 menit aja. Jadi ketika dia order, customer order, dia langsung mendapatkan pesan ini. Jadi nggak nunggu berapa lama gitu ya, 0 menit. Nah, makanya di sini ada hitungan jam, ada hari ya. Maka saya pakai yang 0 menit. Nah, ini langsung ya, langsung dikirim. Kemudian teman-teman, yang kedua ini saya pakai dia 2 jam misalkan. 2 jam dia nggak transfer atau 1 jam nggak transfer gitu ya. Dia akan mendapatkan pesan ini nantinya ya. Oke, udah kayaknya saya nggak mau yang lain lagi gitu ya. Kemudian di sini perhatikan di sini juga ada pembeli. Artinya pesan ini teman-teman ya, ini adalah pesan yang akan dikirim kepada pembeli. Gimana kalau kita ingin ke admin misalkan ke sini, itu bisa kita pakai lagi nanti ya. Ada pesan yang lain untuk kita pakai ke admin. Nah, misalkan begini, klik, nah kita pergi ke admin. Ini kan pembeli ya, nah ini admin. Kak, ada yang beli, tolong cek. Misalkan seperti itu. Boleh ya? Jadi ini akan dikirim ke penjualnya, ke admin kita gitu. Oke, siap. Kita save dulu. Oke, kemudian nah ini ya penerimanya adalah buyer, pembeli dan admin. Oke. Kalau mau edit, silahkan edit di sini teman-teman ya. Oke, kemudian di bagian yang ini sebentar. Oke, sudah ya. Kemudian yang kedua adalah kita membuat pesan lagi teman-teman ya. Pesan ketika orang itu sudah sudah check out ya, sudah mengirim pesan, mengirim order ya. Ini kita bisa kirimi dia add payment info, yaitu memberikan informasi pembayaran kepada orang tadi ya. Nah, ini bisa kita setting lagi gitu ya. Oke, kita generate aja pakai AI. Ini bisa kita edit lagi nanti pesannya teman-teman ya. Jadi dicek dulu aja. Oke, kayak gini. Nah, ini ya. Jadi ini mengingatkan. Ini saya nggak mau banyak-banyak dah ya. Cukup satu aja. Nah, ini aja. Oke, setelah itu ini anggap aja 1 menit kemudian ya. Terserah ya, settingannya terserah teman-teman. Save. Kemudian ini ya sudah selesai ininya add payment info. Kemudian yang terakhir adalah ini purchase, artinya customer itu sudah membayar. Maka kita bisa membuat pesan lagi kepada dia agar ketika dia sudah membayar, nah dia mendapatkan notifikasi yang isinya itu ya ya terima kasih misalkan ya, dan juga
pesan untuk akses produknya. Nah, kita tinggal langsung aja generate dengan AI. Oke, ini pesannya teman-teman ya, silakan dibaca. Selamat datang di Jual ebook AI ya. Pembayaranmu sudah berhasil begini bla 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 bla. Dan ini sudah ada linknya ya teman-teman ya, sudah ada ininya, kode linknya. Sehingga di sini nanti kita nggak perlu lagi memberikan akses linknya kepada customer tersebut. Ini udah otomatis ya. Nah, ini saya pakai yang satu aja pesannya. Pesannya itu saya kirim 0 menit setelah dia membayar ya. Itu udah selesai kita simpan. Nah, sekarang kita sudah punya tiga tipe pesan. Pesan pertama adalah pesan ketika customer itu melakukan check out order ya. Kemudian kita kirimi dia informasi tentang rekeningnya misalkan ya, atau mengingatkan dia agar segera transfer. Dan yang ketiga adalah purchase, itu adalah ketika orang tersebut sudah terverifikasi membayar begitu ya. Maka kita kirimi dia pesan ini. Oke, ini udah selesai teman-teman. eh Mungkin sekarang kita nggak ini ya, kita tidak melakukan ini mungkin, tidak melakukan database ini ya. Kalau sekarang waktunya cukup, kita akan bicarakan juga. Kalau enggak, cukup di sini dulu aja ya. Kita tes dulu. Oke, kita tes dulu. Nah, ini adalah link formnya ya. Nah, ini kita copy teman-teman ya, kita copy. Ini kalau teman-teman saya ulangi lagi di sini. Ini adalah formnya ya. Kita bisa salin di sini, salin ya, salin di sini. Terus di mana? Terus pergi ke halaman landing page kita ya, yang tadi kita mau pasangi ini ya. Nah ini. Nah, kita pergi ke landing page kita taruh linknya, link form ordernya ke bagian ininya tombol. Nah ini ya. Klik di sini, kemudian silakan cek di sini href. Kalau mau pakai AI silakan ketik aja di sini teman-teman, arahkan tombol ke sini. Nah, ini adalah link formnya, teman-teman ya. Kalau mau langsung ganti di sini aja, langsung di sini bisa. Tapi saya demokan untuk pakai AI ya, biar teman-teman tahu apakah bisa apa enggak ya. Saya pakai yang flash AI. Nah, ini ya, langsung sini ya. Jadi kalau mau pusing ya langsung aja di sini, kalau enggak pakai AI ya. Nah, ini udah selesai, kita coba cek teman-teman ya. Kita coba cek di sini sebentar. Kita reload lagi. Kita klik di sini sampai sini ya. Sekarang kita coba dapatkan ebook sekarang. Maka dia mengarahkan, oh sebentar, apakah ada keliru di sini ya? Oh keliru ini ya, harusnya ini. Nggak sama ya berarti. Oh iya ya, harusnya pakai yang ini. Oke, harusnya pakai yang ini. Keliru tadi saya teman-teman. Jadi ini ya, dalam form ini aja. Jangan pakai yang ini dulu, pakai yang ini. Klik ini kemudian ganti. Tadi kita ganti dulu. Kita ganti aja ya teman-teman ya. Ganti. Tadi saya salah link. Oke, klik di sini ya. Nah, save. Bukan ini. Oke, klik di sini. Kemudian di sini nah, dia akan menuju ke halaman ordernya ya, teman-teman ya. Di sini saya akan coba tes dulu apakah masuk apa tidak. Hmm, bentar. Ini saya coba untuk share dulu ke sini, teman-teman ya. Ini ke bagian sini, saya share dulu apakah dia masuk atau tidak. Ini ya. Sebentar. Oh ya ini betul. Nanti insya Allah akan ada notifikasi di sini, teman-teman ya. Misalkan eh Mulyono, misalkan ya yang beli ya, 0851, ini anggap aja ini, kita klik, oke, ini ya udah langsung
pesan Anda telah diterima. Nah, langsung ada ini teman ya, apa notifikasi ya, nanti ada notifikasi dari tadi yang saya setting tadi ya. Nah, ini. Oke, langsung ada notifikasi langsung ya. Kemudian ini adalah Pak Mulyono. Ini tinggal diklik. Kalau udah bayar, klik aja di sini. Kalau mau konfirmasi via WhatsApp, ini berarti tinggal klik aja di sini. Nah, nanti itu ya. Nah, jadi pesannya ini. Tadi kan kita setting konfirmasi via WhatsApp. Jadi dia langsung ada ininya. Halo, saya melakukan pembayaran order ini. Atas nama Mulyono, mohon dicek dan aktivasi akses ebook prompting AI saya. Nah, ini adalah pesan yang dikirim ke admin. Ini admin teman-teman ya. Nah, kita coba untuk lakukan upload pembayaran ya. Anggap aja pembayaran ini, anggap aja ini ya. Contohnya ini anggap aja. Kemudian udah selesai. Nanti admin ya, admin itu tinggal cek aja nanti di bagian form ordernya. Nah, ke sini ya. Nah, jual ebook AI tadi ke di sini invoice. Nah, di sini ada Pak Mulyono yang sudah order tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bukti transfernya. Nah, ini oh ternyata ini misalkan oh ini sudah selesai ya, udah fix, sudah transfer. Nah, kalau udah transfer kita bisa ubah ininya ya. Kita bisa ubah statusnya. Ini teman-teman nanti akan ada muncul lagi di sini eh, pesan ya yang nah ini ya muncul lagi pesan pesan kedua ini teman-teman ya, pesan yang kedua. Nah, tadi kan saya setting beberapa pesan ya. Jadi setting kedua mengingatkan. Nah, ini seperti ini. Oke, nah sekarang akan saya ganti purchase, maka dia akan mengirimkan pesan lagi. Nah, oke ya, udah ganti statusnya. Ntar lagi dia akan mengirim pesan lagi teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk form order automasi dengan menggunakan ini apa tab set begitu ya. Ini kalau kita cek lagi apakah tadi sudah benar untuk yang purchase ini coba cek. Oh ya, tinggal tunggu ya. Ini nanti dia akan mengirim ini sebenarnya. Ini masih kok agak lama ya. Kita tunggu sebentar. Nah ini ya muncul ya langsung ya. 1 menit dia muncul kemudian ini. Dan ini adalah eh, aksesnya teman-teman ya. Kalau diklik ini berarti dia sudah mendapatkan aksesnya. Nah, tinggal diunduh aja. Makanya nanti setelah teman-teman itu membuat akses page ya, maka ini silakan diganti dengan link e-booknya begitu ya. Seperti itu. Kalau diklik di sini, maka dia akan mengarah kepada admin. Nah, mau tanya Kak, nah seperti itu. Jadi itu tutorial untuk membuat landing page, kemudian membuat jualan ya produk digital dengan menggunakan Typeset gitu ya. Dan dikolaborasikan dengan Drip Sender tadi ya. Untuk apa Drip Sendernya? Untuk mengirim otomatis eh, notifikasi tadi. Baik itu kira-kira untuk pada malam hari ini aja gitu ya. Teman-teman seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan, bisa melalui chat atau on mic gitu boleh ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu teman-teman ya. Ini sudah 1 jam setengah kita bahas tentang ini. Jadi silakan nanti saya share rekamannya, nanti dipraktekkan. Insya Allah pekan depan kita akan bahas yang lebih advance lagi ya, yaitu pengelolaan database di sini ya. Jadi nanti pekan depan itu kita tidak ngomong tentang jualan dulu ya. Jadi kita mungkin pekan depan itu studi kasusnya adalah mengumpulkan lead ya, mengumpulkan orang-orang yang tertarik dengan produk kita begitu ya. Jadi kan orang itu kan nggak langsung beli kadang ya. Mereka tuh butuh, perlu misalkan memikir sesuatu gitu ya. Maka kita bisa tampung dulu mereka ke dalam database kita. Kemudian setelah mereka kumpul ke database kita, maka kita bisa remarketing lagi. Kita kirimi lagi mereka tuh follow up seperti itu ya. Jadi seperti ini tadi.
temperatur ya. Jadi besok pekan depan insya Allah kita bahas tentang ini ya, marketing temperatur ya. Jadi kita bikin form untuk cold market ya, untuk orang-orang yang belum tahu produk kita, kemudian kita pakai kita ada database untuk ini warm market ya dan ada hot market. Nanti masing-masing ini kita coba untuk membuat broadcast ya, agar masing-masing ini mendapatkan pesan ya, pesan secara evergreen campaign. Jadi mereka mendapatkan informasi-informasi edukasi gitu ya terhadap produk kita sampai mereka membeli produk kita begitu. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan ya, Bapak-bapak semua, rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan ya untuk teman-teman di marketing gitu ya, seperti itu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah join di malam ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.